Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ismail Nur Arofa, Mega Dina Setianingsih, Dwi Rahayu, Rohma Milia Utami, dan Lina Anggita Ahsani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tentang perkembangan bahasa anak. Jadi, silakan ditonton hingga selesai ya. Selamat menonton. Berdasarkan pengamatan yang saya peroleh, perkembangan bahasa anak usia 1-4 tahun dapat dilihat dari tabel berikut. Pada usia 1 tahun, anak sudah mampu mengucapkan beberapa kata, namun kosakatanya masih terbatas, misal mengucapkan mama, papa, atau kata berulang lainnya. Pada usia 2 tahun, anak sudah mampu berbicara dengan kalimat sederhana, tetapi pengucapannya masih salah dan belum jelas. Hal ini dipengaruhi oleh keaktifan orang tua yang mengajak anaknya untuk berbicara setiap hari. Pada usia 3 tahun, anak sudah mampu berbicara dengan jelas dalam kalimat sederhana. Ada juga yang sudah mampu berbicara tapi masih belum jelas atau celat. Ada juga yang sudah dapat berbicara lancar namun terkadang mengucapkan kata kasar atau kurang sopan. Hal ini dipengaruhi oleh keaktifan orang tua atau keluarga yang sering mengajak anaknya untuk berbicara dan sering mendengarkan keluarga dan tetangga saat berbicara maupun bertengkar. Pada anak usia 3 tahun, ada juga yang sudah dapat berbicara tetapi hanya beberapa kata saja. Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan proses pertumbuhannya. Pada anak usia 4 tahun, sudah mampu berbicara dengan kalimat kompleks yang jelas dan lancar, namun ada juga yang masih sering salah dalam penataan kalimat. Kemampuan berbahasanya campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, namun terkadang mengucapkan kata kasar atau kurang sopan. Hal ini dipengaruhi oleh sering mendengarkan keluarga dan tetangga saat berbicara maupun bertengkar. Kemampuan berbicaranya ini juga dipengaruhi oleh teman sebayanya saat di sekolah ataupun di rumah, sering menonton televisi atau menggunakan gadget tanpa sepengetahuan orang tua karena terlalu sibuknya orang tua saat bekerja. Bisa dilihat dari tabel, yang pertama ada anak yang kurang lebih berumur 5-6 tahun. Anak ini belum bisa berbicara. Jangankan untuk merangkai kalimat sempurna, untuk pelafalan katanya saja masih belum jelas. Hal ini dikarenakan si anak sering ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Kemudian sejak kecil si anak lebih sering bermain gadget dan jarang berinteraksi keluar rumah. Kemudian yang kedua ada anak yang berusia 5 tahun. Anak ini sudah bisa berbicara dengan lancar, karena di rumah anak ini memiliki anggota keluarga yang tergolong banyak, yaitu ada 2 orang kakak, 1 adik, kedua orang tua, dan nenek serta kakeknya. Otomatis anak tersebut sering diajak berkomunikasi sehingga sudah bisa berbicara dengan lancar dan jelas. Yang ketiga, ada anak berusia 5 tahun. Anak ini sudah bisa berbicara dengan jelas, tetapi ada kata-kata kasar. Hal ini dikarenakan pengaruh dari orang tua yang sering berbicara kasar di depan si anak, sehingga anak tersebut meniru kata-kata kasar yang sering ia dengar dari orang tuanya sendiri. Kemudian yang terakhir ada anak berusia 6 tahun. Anak ini sudah bisa berbicara dengan jelas, tetapi penataan kalimatnya masih kurang sempurna. Hal ini terjadi karena anak tersebut mengalami keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada anak yang berusia 7-10 tahun. Dapat dilihat dalam tabel. Untuk yang pertama, anak dengan usia 7 tahun. Anak tersebut sudah dapat berbicara dengan kalimat kompleks dan pengucapannya pun sudah jelas. Keterlibatan orang tua mengajak berbicara dan berinteraksi sewaktu kecil menjadi salah satu faktor perkembangan anak tersebut. Namun, ada beberapa kata kasar dan kotor dalam bahasa anak tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pergaulan dari teman sebayanya. Anak tersebut cenderung mengikuti kata-kata temannya. Kemudian, ada 2 anak yang berusia 9 tahun yang memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Keduanya sudah mampu berbicara dengan kalimat kompleks dan pengucapannya pun sudah jelas. Namun, untuk anak 9 tahun yang pertama, anak tersebut
Perbendaharaan katanya belum bervariasi dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Sedangkan anak 9 tahun yang satunya, anak tersebut menggunakan bahasa campuran. Perbendaharaan kata sudah bervariasi, namun ada kata kasar dan kotor yang tidak pantas untuk anak seusia anak tersebut. Perbedaan ini disebabkan karena ada faktor, yaitu ada dan tidaknya interaksi dengan lingkungan sekitar rumah dan pengawasan orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Dan untuk anak usia 10 tahun, anak tersebut sudah bisa berbicara menggunakan kalimat kompleks dengan pengucapan setiap kata yang jelas. Sama seperti anak yang usia 9 tahun tadi, anak ini menggunakan bahasa campuran dan ada beberapa kata kasar dan kotor. Kata kasar dan kotor ini diperoleh dari teman-temannya. Ditambah lagi orang tua yang membebaskan anak dalam pergaulan tanpa adanya pengawasan. Setelah melihat beberapa data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi bicara pada anak, seperti orang tua, lingkungan, dan bahasa pertama yang diajarkan. Faktor yang pertama adalah orang tua. Jika anak dibiasakan berbicara sejak kecil, seperti diajarkan berinteraksi dengan orang tuanya dan orang lain di sekitarnya, maka dia akan cepat dalam berbicara. Sebaliknya, jika anak kurang mendapat interaksi, maka perkembangan bahasanya juga akan lambat. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Jika anak itu hidup di lingkungan yang baik dan lebih sering diajak berinteraksi dengan lingkungan yang benar, maka anak itu menjadi anak yang santun. Dan sebaliknya, jika anak itu hidup di lingkungan yang tidak benar, maka anak juga akan meniru dari lingkungannya. Seperti anak akan cenderung mengeluarkan kata-kata kasar karena pengaruh dari lingkungan tersebut. Faktor yang terakhir adalah faktor bahasa yang pertama diajarkan pada anak. Jika orang tua mengenalkan bahasa pertama adalah bahasa Indonesia, maka anak cenderung akan lebih banyak mengenal bahasa Indonesia dibanding bahasa lainnya. Dan jika anak lebih dulu dikenalkan dengan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, maka anak juga akan lebih cenderung berbicara dengan bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu merupakan bahasa pertamanya. Ya, itu tadi hasil dari pengamatan kami. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu.